Hey, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota yaitu Karen Estiana, Raihanisa, Muhammad Helmi Gustamulwo, dan Muhammad Dwi Alam Rizky. Pada video ini, kami akan membahas graf. Apa itu graf? Graf adalah kumpulan himpunan vertex-vertex atau vertices dan edge. Graf memiliki arti lain, yaitu himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik, simpul, atau sudut dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Perhatikan contoh berikut ini. Himpunan vertex terdiri dari vertex 1 sampai dengan 5. Inilah kelima titik yang disebut vertex. Sedangkan himpunan edge yang menghubungkan masing-masing vertex, contohnya V1 dan V2, V2 dan V5, V5 dan V5. Nah, V5 dan V5 ini disebut looping, sedangkan V5 dan V4 atau sebaliknya berupa paralel. Dan V3 atau vertex ini yang tidak terhubung ke vertex lain disebut isolated vertex. Lanjut, jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. 1. Graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. 2. Graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. 1. Graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 2. Graf berarah atau directed graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. C. Terminologi graf. Yang pertama ada ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, sedangkan simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang kedua ada bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi H sama dengan Vj, Vk, dikatakan H bersisian dengan simpul Vj atau H bersisian dengan simpul Vk. Tinjau graf G1. Sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Simpul 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Yang ketiga ada simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf G3. Simpul 5 adalah simpul terpencil. Yang kelima ada derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya adalah D dalam kurung V. Tinjau graf G1. D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Tinjau graf G3. Sama dengan D5 sama dengan 0. Itu adalah simpul terpencil. D4 sama dengan 1 adalah simpul anting-anting atau pendant vertex. Tinjau graf G2. D1 sama dengan 3, bersisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4, yaitu bersisian dengan sisi gelang atau loop. Pada graf berarah, D in dalam kurung V sama dengan derajat masuk atau in degree, sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. D out dalam kurung V sama dengan derajat keluar atau out degree, jumlah busur yang keluar dari simpul V. dV sama dengan D in dalam kurung V ditambah D out dalam kurung V. Yang keenam ada lintasan atau pair. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, H1, V1, H2, V2 sampai dengan Vn. Kemudian ada Hn, Vn sedemikian sehingga X1 sama dengan V0, V1, H2 sama dengan V1, V2 sampai dengan Hn sama dengan Vn kurang 1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Tinjau graf G1.
Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2,4, dan 4,3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, dan 3 pada J1 memiliki panjang 3. Yang ketujuh ada siklus atau cycle atau sirkuit atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf G1 sama dengan 1,2,3,1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Yang kedelapan ada terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Contoh graf tak terhubung. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung, atau graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat atau strongly connected graph apabila untuk setiap simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Kemudian ada gambar graf berarah terhubung lemah dan graf berarah terhubung kuat. Komponen graf atau connected component adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat atau strongly connected component adalah jumlah maksimum upagraf yang terhubung kuat. Graf di bawah ini mempunyai 2 buah komponen terhubung kuat. 9. Upagraf rentang atau bisa juga disebut spanning subgraph. Upagraf G1 sama dengan V1 E1 dari K sama dengan V, E dikatakan upagraf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Dan di sini ada contoh gambarnya. Contoh gambar A itu graf G. Contoh gambar B itu upagraf rentang dari G. Dan gambar C bukan upagraf rentang dari G. 10. Cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cut set selalu menghasilkan 2 buah komponen. Pada graf di bawah, 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah cut set. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1,2, 2,5 juga adalah cut set. 1,3, 1,5, 1,2 adalah cut set. 2,6 juga cut set. Tetapi 1,2, 2,5, 4,5 bukan cut set sebab himpunan bagiannya 1,2, 2,5 adalah cut set. Dan di sini juga ada contoh gambarnya. Graf berbobot atau bisa juga disebut weight graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga bobot. Ada juga beberapa graf sederhana khusus, yaitu graf lengkap, graf lingkaran, dan graf teratur. Pertama, saya akan menjelaskan graf lengkap atau bisa juga disebut complete graph. Graf lengkap ini ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya.
graf lengkap dengan N buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari N buah simpul adalah N kurang 1/2. Graf lingkaran atau circle graph. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan N simpul dilambangkan dengan Cn. Dan graf teratur atau regular graph. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR/2. Ada juga graf bipartit atau bipartit graph. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2 sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul V2. Disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G V1 V2. Graf G1 dan G2 berikut adalah graf bipartit karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi V1 sama dengan ABD dan V2 CEFG. Ada juga graf isomorfik atau isomorphic graph. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U dan V yang di G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Dan di sini ada contoh gambar-gambar graf isomorfik. Dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut DE 074, yaitu 1. Mempunyai jumlah simpul yang sama, 2. Mempunyai jumlah sisi yang sama, 3. Mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin. Pemeriksaan secara visual perlu dilakukan. Graf planar atau planar graph dan graf bidang atau plane graph. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong disebut sebagai graf planar. Jika tidak, ia disebut graf tak planar. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Sisi-sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau muka. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Beberapa hal tentang graf planar G, V, dan E atau vertex dan edge antara lain formula Euler. Misalkan G atau graf merupakan graf planar terhubung dengan E atau edge buah sisi dan vertex atau buah simpul, dan R merupakan jumlah daerah pada graf planar tersebut, maka R sama dengan E kurang V tambah 2. Jika G merupakan graf planar terhubung dengan E buah sisi dan V buah simpul,
V lebih dari sama dengan 3, maka E kurang dari sama dengan 3V kurang 6. Ketaksamaan Euler. Jika G merupakan graf planar terhubung dengan E buah sisi dan V buah simpul, V lebih dari sama dengan 3 dan tidak memuat sirkuit dengan panjang 3, maka E kurang dari sama dengan 2V kurang 4. Representasi graf. Bila graf akan diproses dengan program komputer, maka graf harus direpresentasikan di dalam memori. Ada 3 macam representasi graf yang biasa digunakan, yaitu dengan matriks ketetanggaan, matriks bersisian, atau dengan senarai ketetanggaan. Matriks dapat digunakan untuk menyatakan suatu graf. Namun, kesulitan utama merepresentasikan graf dalam matriks adalah keterbatasan matriks untuk mencakup semua informasi yang ada dalam graf. 1. Matriks hubung atau agensi matriks. Matriks ketetanggaan adalah representasi graf yang paling umum digunakan. Matriks hubung, agensi matriks, digunakan untuk merepresentasikan graf dengan cara menyatakannya dalam jumlah garis yang menghubungkan titik-titiknya. Banyaknya baris dan kolom matriks hubung sama dengan jumlah titik-titik pada graf. Karena banyaknya baris dan kolom matriks hubung sama dengan jumlah titik-titik pada graf, maka jelas bahwa matriks hubung selalu merupakan matriks yang simetris atau persegi, berordo n kali n. Di sini terdapat n cara pengurutan nomor simpul, yang berarti ada n matriks ketetanggaan yang berbeda untuk graf dengan n simpul. 2. Matriks biner. Matriks biner merupakan representasi graf di mana setiap elemen dalam matriks menyatakan keterhubungan antara titik dalam graf dengan sisi-sisi yang terhubung pada titik tersebut. Matriks biner merupakan matriks 0-1 berordo m kali n, di mana banyaknya baris menyatakan banyaknya titik dan banyaknya kolom menyatakan banyaknya sisi-sisi pada graf. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graph. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Berikut contohnya. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal atau sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi-Hamilton. Berikut adalah contohnya. Beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus, mengandung sirkuit Euler tetapi tidak mengandung sirkuit Hamilton, mengandung sirkuit Euler dan lintasan Hamilton, mengandung lintasan Euler maupun lintasan Hamilton, tidak mengandung lintasan Euler namun mengandung sirkuit Hamilton, dan sebagainya. Graf pada gambar 1.27 itu di bawah mengandung sirkuit Hamilton maupun sirkuit Euler. Sedangkan graf gambar 1.27 yang B mengandung sirkuit Hamilton dan lintasan Euler. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 3 mengucapkan semoga harimu indah dan menyenangkan. Terima kasih dan sampai jumpa.